Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada mata pelajaran PPKN kali ini kita akan membahas tentang masa Orde Baru, tepatnya pada tanggal 12 Maret 1947 sampai tanggal 21 Mei 1998. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tawar Pangestu dari absen 29. Saya Siti Mansur Islamia, absen 28. Saya Tasya Ferdinand Nasufa, absen 30. Saya Salsabila Zara, absen 25. Saya Sherina Ramadan, absen 27. Saya Satyenti Cahyani dari absen 20. Dan berikut adalah video kami, selamat menyaksikan. Dari masa Orde Baru, ada pun pula yang menjadi latar belakang lahirnya masa Orde Baru nih. Nah, lahirnya masa Orde Baru ditandai oleh Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat yang merupakan ide perjuangan Angkatan 66 KMI Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura terdiri dari 3 tuntutan nih. Yang pertama, pembubaran PKI, yang kedua, perombakan Kabinet Dwi Korah, dan yang ketiga, penurunan harga. Dan juga dalam peristiwa G30 SPKI merupakan salah satu penyebab turunnya kredibilitas Soekarno dan membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Selanjutnya ialah sistem pemerintahan Orde Baru. Dalam masa Orde Baru, sistem pemerintahan yang diakui adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Selanjutnya, di masa Orde Lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukannya yaitu yang pertama, menerapkan pengajaran P4 atau pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila di sekolah. Yang kedua, Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila. Dan yang terakhir, Soeharto melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintahan dengan alasan stabilitas negara. Selanjutnya, yuk kita beralih kepada pembahasan mengenai kabinet pada masa Orde Baru atau yang kita tahu yaitu Kabinet Pembangunan. Kabinet Pembangunan adalah kabinet yang dibentuk pada masa kepresidenan Soeharto setelah berakhirnya Kabinet Ampera. Kabinet Pembangunan sendiri memiliki 7 periode, yaitu Kabinet Pembangunan 1 hingga Kabinet Pembangunan 7, dengan memiliki tugas pokok yang disebut Pancakrida Kabinet Pembangunan. Dengan pemimpin ketujuh kabinet tersebut ialah Bapak Soeharto yang menjabat sebagai presiden pada kala itu. Selanjutnya, yuk kita bahas masing-masing kabinet. Yang pertama, Kabinet Pembangunan 1 pada tahun 1967 hingga 1973. Secara garis besar, kabinet ini dibentuk setelah Bapak Soeharto menggantikan Bapak Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia dengan fokus pada pemulihan ekonomi pasca Gestapo dan stabilisasi ekonomi dan pemberantasan korupsi. Selanjutnya, ada Kabinet Pembangunan 2 yang terjadi pada tahun 1973 hingga 1978. Secara garis besar, pada kabinet ini dibentuk untuk melanjutkan pembangunan ekonomi dan menekankan peningkatan produksi pangan serta energi dengan mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Setelah Kabinet Pembangunan 1 dan Kabinet Pembangunan 2, terdapat pula Kabinet Pembangunan 3, di mana kabinet ini berjalan pada tahun 1978 sampai dengan tahun 1983. Pada masa kabinet ini, pembangunan sektor industri dan pertanian lebih difokuskan, kemudian menanggapi krisis energi dunia dan melibatkan swasta lebih banyak dalam pembangunan. Selanjutnya adalah Kabinet Pembangunan 4.
yaitu berjalan pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1988. Kegiatan yang dilaksanakan adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP tahun 1984 sampai dengan tahun 1989 dan juga meningkatkan sektor non-migas dan mengurangi ketergantungan pada minyak. Kemudian terdapat Kabinet Pembangunan 5 yang berjalan pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1993. Pada masa kabinet ini dihadapi tekanan dari masyarakat terkait hak asasi manusia dan tuntutan reformasi dan terjadi krisis keuangan yang memengaruhi stabilitas ekonomi. Selanjutnya adalah Kabinet Pembangunan 6 yang berjalan pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1998. Dalam Kabinet Pembangunan 6 hanya melanjutkan reformasi ekonomi dan membuka diri terhadap investasi asing, namun masih menghadapi kritik terkait pemerintahan otoriter dan ketidaksetaraan ekonomi. Kabinet Pembangunan ke-7 pada tahun 1998. Yang pertama, dibentuk sebagai respon terhadap krisis ekonomi dan protes mahasiswa. Yang kedua, mencoba melakukan reformasi politik dan ekonomi termasuk pemilihan umum multipartai. Masing-masing kabinet memiliki tujuan dan program pembangunan sendiri, tetapi secara keseluruhan mereka mencerminkan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan modernisasi di Indonesia selama masa Orde Baru. Hal-hal yang terjadi pada masa Orde Baru. Yang pertama, ada pembatasan hak-hak politik rakyat. Yang kedua, pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Yang ketiga, ada korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kemudian, pembatasan hak-hak politik rakyat. Penyimpangan pada masa Orde Baru selanjutnya adalah membatasi hak politik rakyat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan ini terlihat pada 3 partai politik yang diizinkan oleh pemerintah, yakni yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan, yang kedua, Partai Golongan Karya, dan yang ketiga, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kondisi ini sangat menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak dan kewajiban warga negara. Pemilu bahkan tidak dilakukan secara demokratis karena hanya menjadi alat untuk mengukuhkan kekuasaan presiden saja. Selanjutnya yaitu pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Secara formal, kekuasaan negara dibagi ke berbagai lembaga negara, yaitu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Namun, dalam praktiknya, presiden dianggap dapat mengendalikan berbagai lembaga negara tersebut. Contohnya yaitu anggota MPR yang diangkat dari ABRI di bawah kendali presiden karena presiden merupakan panglima tertinggi ABRI. Sementara anggota MPR yang berasal dari utusan daerah juga diperkirakan dapat dikontrol oleh presiden karena mereka dipilih oleh DPRD yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang notabene yaitu bawahan presiden. Selanjutnya adalah pembatasan hak politik rakyat. Hal yang menarik pada masa pemerintahan Soeharto adalah maraknya penggunaan istilah KKN yang mengubah perspektif masyarakat terhadap pemerintahan di bangsa ini. Ketidakadilan terjadi di mana-mana, yang selalu menindas masyarakat kecil. Rekrutmen politik diatur berdasarkan kedekatan presiden dengan pemerintah. Akibatnya, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa kita sebut dengan KKN terjadi pada masa Orde Baru.
Bahkan tindak pidana korupsi pada masa Orde Baru merupakan tindak pidana korupsi terbesar dalam sejarah dunia. Penyebab jatuhnya masa Orde Baru. Perekonomian Indonesia yang maju pesat ditambah pembangunan infrastruktur yang merata pada masa Orde Baru diikuti dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini membuat semakin kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soeharto dan membuat demo di mana-mana. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar. Tragedi tertembaknya 4 mahasiswa yang biasa kita kenal dengan tragedi Trisakti membuat masyarakat semakin menentang pemerintah. Ditambah dengan gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah, membuat Presiden Soeharto mundur pada tanggal 21 Mei 1998. Sekian video pembahasan dari kelompok kami, kelompok 5 yang membahas tentang masa Orde Baru. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.